Cuma yang kekurangannya mungkin mereka selalu melihat, Pak Ketua dari Iya. warna ini sudahlah. Ini kesempatan yang spesial buat saya harus sampaikan di sini biar banyak orang lihat. Jadi buat siapapun kalian mau ajak tongkrongan ayo, tapi sampingkan lu politik. Tes 1 2 3 cek dicoba. Kali ini adalah perdana dari podcast dan alhamdulillah secara eksklusif kita datangkan sosok inspiratif ya. Sosok inspiratif pemuda berprestasi ya kalau saya bisa bahasakan seperti itu. Asli Toli-Toli dan kemarin sempat menjadi salah satu ketua DPRD termuda se-Indonesia ya. Bisa dikatakan seperti itu. Sebenarnya banyak juga yang muda-muda. Cuma ya mungkin karena sombong sedikit ya. Gaungnya lebih besar. Banyak yang promo. Siap. Jadi dibilang muda. Siap. Bro, Randi Saputra. Jadi kita hadir hari ini di podcastnya Bro Alvin ya. Siap. Ini suatu kehormatan buat saya juga. Walaupun dalam jabatan mungkin saya lebih tinggi, tetapi dalam Siap. komunitas ataupun dalam sehari-hari beliau juga harus kita hormati, Pak. Karena beliau punya karya yang sungguh luar biasa. Terima kasih Pak Ketua. Jadi selain inspiratif, beliau juga low profile, Bro. Oke, para pemirsa podcast ya, para pendengar podcast. Jadi seperti yang kita ketahui nih, kalau Bro Randi, saya panggilnya Bro ya. Iya, enggak apa-apa. Awal mula kita kenal Bro Randi ini itu sebagai musisi. Bagaimana ceritanya tuh, Bro? Mungkin bisa diceritakan dulu. Iya, jadi sedikit digambarkan. Kalau saya cerita sebenarnya panjang sekali sebenarnya ini. Jadi waktu masih dari sekolah itu banyak teman-teman tongkrongan. Kita sering nongkrong di depan kelas, di luar sekolah. SMP 3? Iya, SMP 3. Satu angkatan, Bro. Cuma dia tidak tahu. Saya kenalnya Bro Randi ini dari SMP sebenarnya, pemirsa. Kita cuma beda kelas dan semasa SMP jadi saya lalu kelas paling kalau kelas mungkin dia dapat kelas pintar, kalau saya dapat kelas bodoh yang sering bolos. ya. Tapi buktinya sekarang siapa yang lebih berprestasi, Bro? Tidaklah. Sedari SMP memang Bro Randi ini memang sudah tenar, Bro. Pergaulannya itu sudah mantap kalau bisa dibilang ya. Jadi waktu itu merintis coba-coba kita buat salah satu band. Pertama sebelum ke Tolis Maika ada namanya Regional Live. Oke. Itu teman-teman SMP semua sama ada kakak kelas juga kita main. Tapi di situ tidak sempat produksi, produksi single maupun album. Ya akhirnya kita dapat vokalis perempuan. Ya udah saya mundur jadi vokalis. Saya main rhythm di band. Kita bentuk baru sama anak-anak luar lagi bukan anak sekolah. Kita main ya buatlah single. Akhirnya berjalannya waktu keluar single yang judulnya Tolis Maika itu sampai saya lupa judulnya apa ya. Lama sekali. Harus ada single baru kalau begini. Pokoknya sebelum Tentang Bahagia kan di single kedua ada Tentang Bahagia, yang di pertama itu tentang lagu daerah. Kebetulan pas mungkin momennya kita ikut festival pencipta lagu daerah terbaik seluruh Indonesia. Luar biasa. Alhamdulillah berkat perjuangan kita semua, hasil karya dan keringat kita itu menjadi juara dunia dari 72 perwakilan provinsi. Juara dunia? Tidak, juara se-Indonesia dari se-Indonesia. Dari 72 kota, bukan provinsi maksudnya. 72 kota. Se-Indonesia, Bro ya. Anak daerah, Bro. Oke. Sebenarnya kita rindu ini Pak Ketua. Sama apa ya? Karya-karya hasil dari tangan dingin dari seorang Randi. Iya. Ada rencana apa ke depannya terkait? Sebenarnya kalau mau bilang rindu bukan cuma kalau saya bilang bukan cuma teman-teman tongkrongan yang rindu dengan karya-karya kita, tetapi saya pribadi pun mengatakan itu kepada teman-teman sering ketemu reunian, ngopi-ngopi. Saya bilang saya rindu berkarya. Kenapa rindu? Ya, mau tidak mau kita sekarang terpisah karena status masing-masing kita. Ada yang sudah kerja di bank, ada yang sudah ke Manado, ada yang ya selaku jadi pengusaha, ada yang sudah buka store vape, apalagi saya sudah. Apalagi barusan kemarin dari Makassar ya. Iya, baru balik dari Makassar kemarin. Dan alhamdulillah eksklusif. Baru tiba langsung ke podcast. Iya, tapi sudah kontek-kontekan sebelumnya. Oke. Pak Ketua, ini kan banyak teman tongkrongannya.
Mungkin ada rencana dekat-dekat ini, apalagi momen-momen Ramadan, bulan puasa. Mau kumpul-kumpul lagi mungkin. Ya kemarin saya sempat ajak, kita sudah bentuk ini, saya sudah buat perencanaan dengan teman-teman tongkrongan. Saya bilang kalau kita Ramadan kali ini, gimana kalau kita tur per kecamatan, gak usah desa-desa. Ya. Kita Single main. Ramadan. Ya, bukan juga, maksudnya Oh, ya. kita tur dulu. Oke, Bangkitkan kembali gairah-gairah para seniman-seniman di Toli-Toli. Kita masuk ke beberapa kecamatan, kita sahur on the road kah atau apa judulnya seperti begitu. Ya. Cuma sayangnya kemarin kita terkendala lagi. Gitaris kita yang Ya. Randy harus Ya. pindah ke Kota Tobelo, bertugas di sana. Maka Makin jauh batal, makin jauh lah lagi. Makanya waduh saya bilang ini hancur ini. Ada undangan juga di acara Festival Gemar Gotong Royong. Ya. Nah, ini saya bilang saya sudah tidak punya gitaris. Ya, kalaupun kita mau main ya mungkin tidak pernah latihan. Ya, paling tampil apa adanya. Katanya ada yang mau bantuin tapi sibuk juga Bro Denny mau bantuin kita. Lagi sibuk memang. Rencana mau ngisi. Iya, kemarin mau ngisi. Kan ada acara festival musik. Saya bilang kita ngisi. Sudah sempat disampaikan tulis mereka. Saya sok-sokan aja bilang budget berapa. Sombong. Oke. Tapi tidak. Ini saya nggak apa-apa panjang sedikit bercerita. Siap. Bukan mau berbicara masalah sombong atau tidak. Tadi saya ngomong budget kayak gitu. Harusnya kita lebih profesional melatih regenerasi kita yang ada di Toli-Toli. Kita punya karya yang harus kita jual. Masa kita berkarya dengan uang pribadi, kita patung-patungan, terus kita manggung hanya diundang secara lisan. Ini maksudnya kita harus, saya kalau di Toli-Toli buat event, saya harus pikir lebih matang. Karena saya harus bertanggung jawab orang yang saya panggil siapa, yang saya undang siapa. Paling tidak mereka datang mengisi di acara saya harus bertanggung jawabkan ini hasil keringat kalian. Demi perkembangan permusikan daerah juga ya. Harus, kita harus memberi contoh. Jangan kita asal panggil, kasih aku, waduh. Enak juga sebenarnya. Oke. Kita harus buka mindset berpikirnya kita ini. Oke, saya tahan dulu di situ, Bro. Kita akan bahas khusus untuk itu, ada sesinya. Khusus untuk pelaku seni daerah, khususnya Kabupaten Toli-Toli. Ya, kemarin saya sempat kepo-kepoin ini, anunya Pak Ketua, Facebooknya. Jadi harus ada data dulu dong. Saya sempat buka-buka dan saya tertuju pada satu koleksi foto, di mana koleksi foto itu ada foto dari SMP, mulai ke apa istilahnya kalau kita merantau ke ibu kota. Saya agak sedikit ingin tahu sebenarnya Pak Ketua, cerita di balik itu sebenarnya apa? Ya, jadi ceritanya saya sebenarnya dari SMP ini, semenjak lulus SD saya sudah berniat untuk menyendiri, menjauh dari orang tua, mencoba hidup mandiri. Nah, tiba-tiba saya waktu itu ke Malang, karena saya waktu itu ada riwayat penyakit asma. Malang itu masih dengan dingin-dinginnya. Saya ke sana coba masuk sekolah, akhirnya sakit terus, saya balik, akhirnya daftar di SMP 3. Saya selesaikan, saya bilang insya Allah SMA, saya punya niat melanjutkan di sana kembali. Nah, berjalannya waktu pas SMA, di luar kegiatan sekolah mungkin dari Bro Alvin sudah lihat-lihat dokumentasi. Memang perjalanan yang saya lewati itu tidak gampang. Hidup di perantauan, harus makan, harus bayar ini ya. Tentunya saya tidak mau dikenal sebagai orang, walaupun saya dalam tanda kutip sebagai anak salah seorang pejabat ya. Saya tidak mau dikenal terlahir dari hal-hal seperti itu, tidak mau membiasakan diri hidup dengan kemewahan atau apapun. Saya harus tahu saya besar dari mana, lahir dari mana, ya saya harus kembali ke situ. Saya hiduplah di jalan pada saat itu. Saya bergabung dengan anak-anak pang, belajar, tidak tinggal di rumah, minum kopi buat makan, kita hasil ngamen, makan satu piring untuk berempat, bertiga ya. Sedih juga sebenarnya tinggalin teman-teman semua. Ya itulah pokoknya perjalanan panjang sebenarnya. Kalau mau bilang menderita di perantauan ya, saya salah satu orang yang cukup menderita. Keren. Jadi di balik kesuksesan seorang Randy Saputra saat ini, ternyata teman-teman ada cerita perjuangan di balik itu. Perjuangannya memang ya, walaupun di sana kemarin ada kakak, tapi kita ya masing-masing
eh, tanggung jawab diri masing-masing lah begitu pokoknya. Kita tidak boleh, kalau ada yang harus saling membantu, kita saling membantu. Kalaupun waktunya kita harus buat makan nih, cari cari teman tongkrongan, ya, buat beli rokok. Sampai begitulah. segitunya Pak Ketua ya. Iya. Kira-kira sekarang menurut Pak Ketua untuk menilai seorang Randi Satputra saat ini itu seperti apa sekarang? Wah. Ya kalau saya mau menilai diri saya sendiri sebenarnya agak sulit sebenarnya. Iya. Kalau saya melihat ya tetap dengan begini model seperti ini, ya mungkin kalau mau bilang saya pribadi sebenarnya tidak pernah merasa bahwa saya ini sebagai seorang ketua DPR. Teman-teman sampai selalu tegur, cobalah perbaiki stylemu sedikit, jangan terlalu gembel, pakai kemeja kayak keluar sekali-sekali, jangan pakai celana pendek. Saya bilang saya enggak bisa. Iya. Saya bilang saya lahir begini, sudah terbiasa dengan ini, masa kebiasaan saya harus hilangkan? That's the nature of Randi Saputra. Betul ya. Iya, maksudnya ya kayak Bro Alvin undang saya, mau panggil Bro, mau panggil apa, saya dengan penampilan seperti ini kan kapasitas yang diundang Betul. bukan sebagai ketua DPR. Siap. Terima kasih sebelumnya. Oke, Pak Ketua, terima kasih banyak ya sudah sharing-sharing sedikit flashback ya momen-momen historis dan perjuangan seorang Randi Saputra. Sekarang mungkin saya lihat di sosmed ini seorang Randi Saputra ini seorang yang passionate. Ya, punya banyak passion sebenarnya. Saya sampai bingung ini sebenarnya kurangnya di mana ini. Kalau kita mau katakan seorang rider iya pasti ya, politisi pasti, musisi apalagi. Ya, saya tertarik kalau kita bahas tentang rider. Jadi arti passion ini kan setiap orang sah-sah saja ya pasti punya ya. Apa sih menariknya passion seorang Randi Saputra dari sisi rider? Ya. Kalau saya mau sampaikan dari sisi rider sebenarnya apa yang saya lewatin ini adalah perjalanan hidup semua. Ada step by stepnya. Saya masuk di hobi motor itu bukan nanti sekarang, sebenarnya dari sekolah sudah hobi di otomotif ya. Terus setelah saya bergabung dengan komunitas trail ya, ada lagi satu pelajaran yang saya dapatkan dari situ. Ketika saya harus bergabung dengan komunitas saya, mau siapapun dia, tak kenal, kita harus sama-sama hidup di hutan sama-sama. Ya, Keren. tidak dilihat pangkatmu siapa, kau anaknya siapa, nggak dipakai semua kalau di komunitas adventure. Kita makan di PC, ayo makan sama-sama. Kita minum air PC, ayo minum sama-sama. Ya itu salah satu, kalau saya bilang pelajaran hidup. Saya punya banyak teman baru. Saya sekarang kalau mau bilang enggak pusing saya mau kemana-mana ini. Tidak mati di jalan. Saya mau ke Parigi ada komunitas, mau ke Luwuk, mau ke mana saya sampai di Makassar kemarin pulang. Yang harusnya perjalanan cuma mungkin 1 hari 1 malam, saya bisa sampai 3 hari, 1 minggu di perjalanan. Karena saking banyaknya teman-teman komunitas. Ya inilah momen-momen baru yang saya dapatkan, pelajaran-pelajaran baru. Bahwa mereka tidak melihat saya sebagai siapa. Hanya sebatas sebagai komunitas pertemanan. Mungkin seperti itu. Seorang ketua DPRD loh. Sampai Soalnya di komunitas trail itu sebagai rider sudah ada Kapolda, sudah ada bupati, sudah ada jaksanya, polisi mau siapapun, ketua DPR. Semua tidak ada dipakai dalam komunitas. Kau nggak patut bawa itu. Melebur ya. Iya, kita harus sama. Tidak ada pangkat, tidak ada jabatan dalam komunitas. Betul. Jadi saya kalau hari-hari ya, kalau orang lihat ya, saya sudah terbiasa dengan seperti ini. Tidak harus saya dipandang dengan jabatan. Siap, sangat menginspirasi. Oke, Pak Ketua, kita sudah bicara terkait perkembangan kesenian, pelaku-pelaku seni yang ada di Toli-Toli, khususnya seni musik, Pak Ketua tadi ya. Kita coba ke sana sedikit lagi. Ini kan ada banyak pelaku-pelaku seni di Kabupaten Toli-Toli, Pak Ketua. Dan mungkin Pak Ketua sudah rasakan sendiri kemarin. Ya. Kira-kira menurut Pak Ketua sendiri, untuk membuat pelaku seni di Kabupaten Toli-Toli ini lebih berkembang lagi karya-karyanya, itu treatmentnya seperti apa? Kalau dari sudut pandang mungkin Pak Ketua. Kalau dari sudut pandang saya, Ya. treatmentnya seperti apa? Undang saya. Siap. Semoga podcast juga berkembang. Jangan terlalu serius. Iya. Tidak, maksudnya saya rasa kalau mau lihat dari perkembangan musisi-musisi, seniman, pokoknya seniman lah, mau komunitas apapun, ayolah kita sharing, maksudnya
Tak usah lu melihat saya dari warna apa. Saya ini orang yang sudah ada di dalam situ. Jadi bukan berarti saya datang sama kalian saya mau mencari suara. Banyak kan yang beranggapan seperti itu, Bro Alvin. Siap. Maksudnya saya nggak mau dipandang saya datang di satu tempat, satu komunitas, saya mau cari ini, mau cari ini. Enggak lah. Ayo kita sama-sama sharing, maksudnya. Saya ini nggak usah bahas-bahas politik lagi ketika kita dalam komunitas. Saya ini sudah ada dalam situ, dalam politik. Buang jauh-jauh. Kalau mau bangkit sama-sama, ayo kita bangkit. Kalau mau berjuang sama-sama, ayo kita berjuang. Kita sharing apa kendalanya. Kalau saya masih bisa punya buah-buah pikiran, saya bisa support. Entah saya bisa support lewat anggaran, komunitasnya kalian. Ayo, kita sama-sama jalan. Cuma yang kekurangannya mungkin mereka selalu melihat, Pak Ketua dari warna ini. Sudahlah, punya komunitas ini. Padahal tidak sebenarnya. Betul. Ini kesempatan yang spesial buat saya harus sampaikan di sini. Biar banyak orang lihat. Karena podcast perdananya Alvin undang saya harus sampaikan. Jadi buat siapapun kalian, ya jangan pernah ragu-ragu. Hubungi saya lewat apapun. Mau di media sosial, di Instagram, Facebook, atau WA. Ayolah. Mau ajak tongkrongan, ayo. Tapi sampingkan lu politik. Super sekali. Sedikit cerita dari saya Pak Ketua terkait dengan itu. Sebenarnya awal-awal dibentuknya podcast ini saya sebenarnya agak ragu juga sebenarnya. Seorang ketua DPRD datang cerita-cerita santai di studio podcast yang sebenarnya ini ruang tamu. Kita coba desain, yang penting kita bisa sharing dan saling berbagi inspirasi. Dan alhamdulillah seorang Randy Saputra itu seorang yang sangat low profile, bro. Jadi tidak perlu sungkan, selagi itu positif pasti beliau support. Bagaimana Pak Ketua? Betul sekali, maksudnya ya bagaimana ya mau menjelaskannya itu susah. Pokoknya apapun yang ada dalam benak kalian yang bersangkutan dengan saya, silakan sampaikan. Itu aja sih pokoknya. Jangan pernah segan-segan. Siap. Kayak Bro Alvin undang saya ya, cuma via WA. Iya. Kapan ada kesempatannya? Ayo kita jalan. Ya, Bro Alvin bilang di studio kecil-kecilan, ya kita nggak tahu ke depannya 1 bulan, 1 tahun ke depan Bro Alvin sudah punya studio besar. Saya juga bangga karena yang memulai podcastnya adalah saya. Nah, betul kan? Betul. Dan sebenarnya Pak Ketua ini sebenarnya lebih awal punya niatan seperti ini Pak Ketua ya. Iya. Jadi kemarin mungkin beda segmen ya. Kalau saya lebih tertarik kemarin undang-undang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh politik, entah bupati. Cuma saya nggak mungkin undang ya saya harus persiapkan semua betul-betul, paling tidak ya mulai dari susunan-susunan acaranya. Kita bahas yang selama ini mungkin tertutup di mata orang-orang, di mata generasi kaum milenial. Apa sih sebenarnya dunia politik ini? Ya kita bahas bersama tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh politik. Kita undang anggota DPR juga sesama. Kita undang bupati, kepala-kepala dinas, apa yang mau digali ada. Kita buat kolom komentar yang mau minta umpamanya membahas tentang perikanan, kita undang kepala dinas perikanan. Bahas tentang apa? Pendidikan kita undang. Kita sama-sama apa sih kendalanya yang ada di Tol-Tol. Target saya seperti itu kemarin Bro Alvin. Cuma belum kesampaian. Amin, semoga secepatnya ya. Saya sendiri juga sebenarnya ingin sekali, excited sekali kalau semakin banyak seperti yang saya sampaikan sama Pak Ketua kemarin lewat WA ya. Semakin rame Toli-Toli ini, banyak yang bicarakan, banyak yang berikan solusi, berikan motivasi, hal-hal yang sifatnya inspiratif, itu semakin baik sebenarnya. Toli-Toli ini terlalu sempit untuk dipenuhi dengan hal-hal negatif. Iya, betul. Harus diisi dengan hal-hal positif. Contohnya seperti podcast bareng Pak Ketua DPRD Kabupaten Toli-Toli. Ya, kebanggaan lah pokoknya ini. Suatu kebanggaan. Jadi mungkin podcastnya Bro Alvin ini tayang tiap? Sebenarnya karena ini podcast Pak Ketua, podcast coba-coba. Jangan coba-coba dong. Iya. Jangan coba-coba. Siap. Insya Allah ini akan tayang 3 kali dalam seminggu. Untuk sementara. Tapi melihat animo teman-teman, apalagi ini sudah ada Pak Ketua yang buka, sepertinya akan lebih dari itu sepertinya. Kita doakan sukses pokoknya lah. Siap. Kalau ada yang masih mau ditanyakan Bro Alvin, ayo. Entah dari saya lupa, ini orang yang posting, dia mengatakan bahwa sang juara itu tidak dilahirkan, tapi
dilatih. Familiar dengan kata itu? Iya, familiar. Postingannya Pak Ketua. Ya, memang kan harusnya seperti itu. Iya. Kita melatih diri. Siapapun bisa menjadi juara dong. Siap. Ya kan? Siap. Siapapun bisa tampil. Yang penting dia mau melatih diri. Bukan dilahirkan dia sudah menjadi juara. Tidak. Saya kalau mau dibilang kalau dilahirkan saya bukan mau jadi juara sebenarnya. Saya bukan mau hidup di dunia politik. Tetapi karena saya mampu melatih diri, saya mencoba. Di usia saya yang masih sangat muda, akhirnya saya menjadi juara. Super sekali. Sekali lagi Pak Ketua. Oke. Semoga apa ya? Segala yang dicapai oleh Bapak Randi Saputra, Bro Randi saat ini dapat menginspirasi teman-teman di luar sana. Intinya siapapun kalian, jangan khawatir ya, dimanapun kalian lahir, warna kulit kalian, suku kalian, apapun kalian, selagi kalian punya keinginan untuk melatih diri, sama seperti perjuangan-perjuangan yang sudah disampaikan oleh Bro Randi tadi, itu bisa menjadi seorang juara. Iya dong. Pokoknya cuma satu pesan saya. Sekarang anak-anak muda kaum milenial jangan pernah alergi dengan politik. Karena apapun sekarang di kehidupan kita ini bersangkut paut dengan politik. Oke. Mau menjadi pengusaha, mau menjadi apapun, pasti butuh politik, jalur politik. Siap. Betul tidak? Betul. Itu, jangan alergi politik. Oke, terakhir Pak Ketua sebagai penutup. Ini kan ya berkarir sebagai musisi dimakan ya, istilahnya berhasil ya. Sebagai rider iya tadi ya kita sudah bahas. Sebagai politisi apalagi. Sekarang Pak Ketua, apa sih yang masih Pak Ketua rasakan saya harus gapai? Apa yang masih belum dicapai saat ini? Ini kayaknya pertanyaan memancing nih. Berkeluarga kalau ditanya. Iya, itu dia. Udah. itu dia. Kapan Pak Ketua? Pokoknya ya aman lah. Ya jodoh nggak usah dicari-cari juga. Maksudnya pasti datang sendiri, ketemu sendiri seiring berjalannya waktu. Kalau saya sekarang lebih berpikir, ya mungkin nggak tahu ya, lebih berpikir karir dulu. Karir. Oke. Kalaupun jodoh datang pada waktunya, ya saya siap juga. Kalau sudah itu yang terbaik. Tidak milih-milih juga pokoknya. Doakan yang terbaik ya. Amin. Amin. Oke, terima kasih banyak Pak Ketua. Sama-sama, Semoga Bro jangan Alvin. apa ya? Orang Manado bilang jangan taruh hati. Anda. Jangan taruh hati. Jangan taruh hati di ruangan sempit seperti ini. Alhamdulillah Pak Ketua DPRD Kabupaten Toli-Toli mau sempatkan hadir dengan keadaan yang mungkin baru sampai. Terima kasih banyak. Sama-sama, Eksklusif Bro di Alvin. podcast. Oke, so ini podcast perdana. Insya Allah podcast akan menghadirkan banyak tamu-tamu eksklusif lainnya dan tidak kalah menginspirasi juga ya. Harus dong. Oke, terima kasih banyak para penonton ya. Kalau mau subscribe silahkan, tidak dipaksa. Oh iya, channelnya Bro Alvin. Ada channelnya Bro Alvin. Siap. Saya belum subscribe kayaknya. Nanti dikirimi Siap. linknya. Oke, terima kasih banyak. Tes 1 2 3 cek dicoba.